好，大家平安，很高兴我们又见面了，好久没有学习汉字，这个奇妙的汉字，我们这个学期只有3课，这个是第2课。今天我们所要讲的是结婚。往往我想这结婚，很多人都感觉到，结婚是什么呢？有些人对结婚也是有一些感到呃，有种种的困难，还有种种的想法。结婚这2个字谈起来容易，做起来很难呢。但没有关系，我们从汉字里面可以了解结婚是什么。Ya, ini hari kita bicara tentang 结婚, ya, menikah ya. Kata kerja ya menikah ya. Setiap orang juga punya pikiran yang tidak sama ya, karena kondisi masing-masing berbeda, punya tanggapan terhadap nikah itu apa sih ya. Ya, setiap orang juga melalui, kalau sudah menikah pasti melalui bermacam-macam yang dialamin. Ya. Tapi dari ya aksara Mandarin ini kita bisa belajar sedikit banyaknya untuk mengenal tentang artinya nikah apa ya. 感谢主，我们能够了解结婚。结婚是2个字组成的，也是2个人组成的，是一个人不能结婚，2个人才能结婚呢。所以2个字从一个结一个婚啊。我们先从这个圣经里面来了解，ya kita mulai ya lihat dari Alkitab tentang nikah ya。创世纪第1章第28节，神赐给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理子弟，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的动物啊。我想这个经节大家都很熟悉了ya. Saya kira sudah banyak yang kita mengerti tentang apa yang Tuhan di dalam firman Tuhan katakan ya. 在创世纪第2章第18节也有写，耶和华说：“那人肚脐不好，我要为他造个和他相配的帮手。” Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri, seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 神造人的时候就有这个目的了。Ya, Tuhan menciptakan manusia sudah punya tujuan ya, ya, 要生养众多, ya, beranak cucu lah. Ya, kalau mau beranak cucu, 所以圣经也说那人肚脐不好，我要为他造个和他相配的帮手。这个相配的帮手，往往我们在我们生活中就感觉到是不是相配还不是不相配呢？其实从汉字里面我们可以了解怎么样才能相配。待会我们会解释。Ya, kita melihat yang ya tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepandan ya. Sekilas kita beranggapan sepandan itu ya bisalah mengerti ya. Tetapi apa sih sepandan itu di dalam aksara Mandarin itu? Apa maksudnya itu? Ya, terkadang kita jadi bingung juga ya. Kalau sepandan belum tentu bisa sepandan. Ya, nggak apa-apa. Yang kita belajar aja. Oke.
结婚itu ada dua aksara ya，结婚有两个字组成，第一个字是结，第二个字是婚，婚两个字。所以我们从中文汉字里面一个词里面了解，很多神的奥秘在里面，往往隐含着很多的意思，我们没有去了解，就好像是不大清楚。但是如果我们去了解了以后嘛，去分析了以后嘛，跟圣经都有关系的，所以我感觉到这个汉字，嗯，很有兴趣，对我来说很有兴趣去深入的了解ya. Aksara Mandarin itu kadang-kadang kita lihatnya cuma satu huruf aja, tetapi dia sangat ya mengandung sesuatu ilham di dalam aksara itu. Ya kalau di Alkitab itu sudah ilham Tuhan ya yang yang tertulis di dalam ya mengandung di dalam aksara Mandarin itu kalau kita tidak telusurin, tidak perhatikan ya mungkin ya tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau kita sudah mengamatin, mendalamin ya banyak hal yang kita bisa belajar dari aksara ini ya. Nah, ini hari kita belajar tentang Jehun. Saya mulai dari ya kosakatanya dulu supaya kita lebih bisa mengerti apa artinya ya, C itu apa ya? Kita mulai dari huruf C. Ya. C itu juga bisa diartikan ya, ci ya, mengikat ya, mengikat atau ko 还是绑 ya. Dia artinya banyak ya. C itu artinya banyak ya. 结也是条状物打成的个打结，jadi sesuatu yang bisa diikat ya, sepertinya diikat, tapi ada gumpalan yang dilihat ya. Ya kayak di contoh di sini ya, kayak contoh di gambar sini. Ya, ya. Dia ada satu, kayaknya ada satu ya yang diikat gitu ya. Ya. Satu satu gumpalan itu ya itu diikat menjadi satu begitu. Ya, C juga C atau H berkumpul atau bergabung. C juga artinya 生长的果实, berbuah ya. Seringkali 结果 ya. C itu juga bisa berbuah ya. C itu juga bisa diartikan ya 结束 ya, selesai ya. Ya, 结 juga ya, juga 表示形成 ya, artinya juga menjadi. Jadi artinya banyak ya C huruf C itu artinya banyak tergantung kosakatanya ya. Kosakatanya menjadi apa. Nah, sebelah kanan kita lihat ini ada kosakatanya ya. Nah, jehe ya jehe itu menjadi satu ya. Jeko ya, jeko ya. Itu adalah bisa juga kesimpulan juga bisa diartikan berbuah ya. Jeko ya. Jeko ya. Jeko itu bisa menjadi satu struktur atau suatu bagan ya. Ya organisasi yaitu Jeko ya. Jelun ya. Jelun itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Ya, Jecang itu adalah ya apa? Jecang itu adalah untuk menyelesaikan ya hutang piutang ya, jecang ya. Jadi kadang-kadang kita pergi makan juga bisa minta bill ya, itu jecang ya. Menghitungkan ya sesuatu ya berhitung apa biaya maupun suatu transaksi ya. Itu jecang ya. Jese, jese ini adalah ya nunjukin ya strong ya, kuat ya, kokoh bisa juga ya. Jese ya. Jesu ya tadi sudah ada, Jesu itu adalah ya selesai ya, berakhir. Ya, jadi huruf C ini kita bisa melihat sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bisa eh, tujuannya baik menjadi hasil, menjadi sesuatu bagan, ya suatu kesimpulan, sesuatu yang kuat, sesuatu yang selesai ya kita lihat dari kosakata ini. Masih banyak kosakata yang 我们不能太多的讲出来，就是比较重要的，我们平常看到的，ya. Saya hanya berikan beberapa yang seringkali kita melihat ya supaya kita lebih gampang menangkap
apa artinya J ya? Apa itu J? Oke. J punya tujuan itu adalah mehau ya, demi kebaikan J ya. Tujuannya untuk sesuatu yang baik yang mehau. Ya, 为了配合而结 demi untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi ada satu keseimbangan menjadi satu ya. Seperti tadi firman Tuhan katakan ya, ya memberikan seseorang yang sepandan untuk membantu ya diseimbangkan ya diseimbangkan ya. 结这个是为了未来而结 ya. J itu untuk sesuatu yang akan datang ya. Yang sesudah lalu tidak ya, tapi sesuatu yang akan datang. Itu membutuhkan J ya. Jhe ya, Jhe ya. Ya. Nah, J itu kan demi mempersatukan ya. Wei ya J. Ya, kayak Jehwan itu juga sama juga hei ya. Ya, itu ada J-nya ya. Jadi J itu kesimpulan huruf J ini itu lebih cenderung menunjukkan sesuatu kebaikan ya. Kebaikan, kesatuan kebaikan呀。jadi 我们从节里面就可以了解了，这个节的意思就是说要造成达到一个美好的合一的美好的才结。但是节你要写成别的这个词句也可以，但是它主要的就是节的意思，就是说往好的方面，往美好的方面来想，这个字是为了美好而来的，而不是说不好的啊。节是 sesuatu kebaikan ya, untuk kebaikan. Nah, saya di sini ada tampilkan, 我在这里有显示这个图呀。kadang-kadang 有时候我们会说节，但是有时候读成鸡呀鸡。tadi sudah saya kasih lihat 鸡，ya一般都是说节跟鸡。ya. Jadi kita melihat keikat pita ini, nah ini 这个就是节， ya. Dia diikat ada satu gumpalan di sini nanti ya. Satu ikat ada gumpalan itu ya. J. Ya, jadi tidak terlepas ya, sesuatu yang tidak terlepas itu J ya, menjadi satu tidak terlepas ya. Nah, sepatu kebanyakan orang bacanya bukan J ya, ya bacanya Ji ya, Ji ya, ya bacanya Ji. Ji sama J itu ada sedikit perbedaan cara gunanya ya, cara gunanya. Ya, J itu lebih cenderung ikat mati ya, ikat mati menjadi satu gumpalan. Juga kata ya. Itu kalau Ji menjadi satu tapi tidak menjadi satu gumpalan gitu ya. Tidak diikat, tidak sepertinya ada sesuatu yang menonjol gitu ya. Sesuatu ya. Sesuatu ikat apa apa artinya itu ya. Ya. Kalau itu Ji ya. Seperti dasi ya. Dasi juga itu ya, ya jarang sekali orang bilang C lintai ya. Harusnya lintai ya Ji hao ya. Lintai ya Ji hao ya. Jadi ya bukan Jiehao ya. Ya. Tapi C itu artinya Ji juga ya. Hampir sama, cuma cara makainya di mana saja ya. Cara pakainya aja. Tujuannya adalah menjadi satu tapi diikat, cuma bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda. Nah, kutai itu ya Jihao ya. Kutai ya Jihao ya. Jadi bukan Jiehao ya. Tapi itu artinya juga C sama, bisa dipakai C juga boleh, cuma secara umum orang bahasanya Cihao ya, Cihao. Jadi kita sudah tahu, 我们知道节的意思就是往好的一方面配合合一，往好的美好的未来接的呀，因为是合一的合一的，不离开的接不离开的，不能拖出来的不能拖出来的这个节啊。Oke, kita lanjut aja. Nah, kita mulai belajar dari huruf C. C itu ya 部首是四来的，这个部首陈年老师也会解释的我们这里简单就好了。jadi radikalnya itu dari se, ya. Se itu adalah sutra, ya, sutra. Jadi C punya awal radikalnya itu adalah sutra. Ya. Jadi kalau kita
mengerti sutra itu sutra kita sudah bisa memikirkan sutra itu bentuk karakternya seperti apa ya. 有一首诗很有名的诗，ada satu puisi yang sangat indah sekali sampai sekarang ya, membicarakan tentang 爱情的故事呀。诗是蝉嘴里吐出来的，它是单根长的纤维ya. Itu se itu adalah ya sutra itu adalah ya sesuatu apa yang dari mulut apa chan itu apa sutra ya itu dari mulutnya. Ada satu puisi tulisnya begini ya, Chun Chan Dao Si Si Huang Jin Laji Chen Hui Lei Si Kan. Nah, ini ya menjelaskan sesuatu cinta kasih ya itu sampai akhir ya, sampai eh, tidak ada sampai mati ya. Jadi memberikan itu sutra itu seperti ulat sutra itu ya mengeluarkan sutra itu sampai mati baru habis sutranya ya. Karena kita bisa membayangkan artinya se ini ya, sutra itu gampang kalau dilihat gitu aja. Tetapi di Mandarin itu se itu ada mengandung ya artinya ya sesuatu yang tidak ada habisnya sampai kita mati ya. Itu dia memberikan sampai mati se. Ya. Nah, se itu juga artinya adalah cuan. Cuan itu murni ya. Murni tidak campur sama yang lain. Karena ya, di Nah, itu dari mulut sutra itu, ulat sutra itu tidak ada campur yang lain ya. Ya, ya. Dia putih, dia bersih ya. Jadi putih bersih, tidak ada campur yang lain. Ya. Juga punya karakter yang joluan, joluan ya. Dia lembut ya, lembut ya, wenjo ya. Ah, hari panas kita pakai adem ya. Ya, waktu dingin kita pakai juga adem, tidak terlalu dingin. Jadi ya bagus sekali ya. El Sutra itu bagus sekali. Jadi dia bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Ya sih. Karakternya adalah dia lembut ya. Tapi lembut dia tidak seperti kita bayangkan sutra itu lembut terus dingin sekali enggak ya. Ya. Dia enak pakainya nyaman ya kalau dipakai ya. Maka sutra jadi mahal kan. Ya. Ya. Se juga sisiau, artinya juga sisiau. Yang halus sekali, ya. Halus sekali itu seperti benang yang halus sekali itu sisiau ya. Itu se ya. Se itu halus sekali ya, halus. Tapi dia juga ulet ya, cenderung tangguh dan ulet ya. Tidak mudah diputuskan ya, sebentar-sebentar putus enggak ya. Se itu ya, dia ulet ya, tangguh. Nah, 丝绸是珍贵的材料，ya, sesuatu bahan pakaian yang sangat mahal ya. Jadi sutra itu sangat mahal ya, pakaiannya mahal sekali ya. Nah, nah, lebih cenderung untuk menunjukkan ya karakter seseorang wanita, 女性的 ini ya. Jadi kalau kita melihat，如果我们看到这个“狮”字啊，一般都是指比较女性的、比较女性的、比较温柔的、比较纯洁的，女性也是比较耐心的，比较温柔的，但是女性也是比较细小的，lebih lemah ya kalau kelihatannya lebih 细小的，lebih halus ya. Jadi lebih ulet juga ya. Ini lebih cenderung karakter ini lebih cenderung menunjukkan seseorang karakter seseorang wanita ya yang begitu lembut, yang begitu halus, ya yang bersih, ya putih bersih ya. Ya ini bukan menunjukkan kulit ya bukan ya, tapi hati ya. Hati yang bersih ya ya seseorang ya seorang wanita lebih menunjukkan seseorang wanita ya. Di sini Chuan itu kalau secara rohani juga Chun Jie juga bisa bisa bicarakan seseorang ya yang kudus ya, ya, yang bersih, yang kudus ya. Boleh juga ya. Karena Chun harus Jie Pai. Kalau rohaninya kita bisa anggap
Jepa itu bersih, ya bersih itu kudus. Nah, mulai C, kalau kita mulai lihat dari huruf C itu radikalnya se, kita udah ngerti bahwa C itu membutuhkan ya mengikat ya, itu membutuhkan sesuatu yang lembut ya, sesuatu yang dapat menyesuaikan, sesuatu yang halus ya, sesuatu yang ulet dan tangguh, sesuatu yang bersih ya. Ya. Jadi kalau kita 如果我们看到这个节制开始是用诗来做这个部首来讲，开始的时候要怎么结呢？就要从这个诗的性质，来诗的性质来成为这个节的字，节的字，因为它从诗开始的，如果是你要节来讲，没有从柔软、细小还是坚韧，这个就很难接了。如果硬对硬就很难接了，一定要软的。所以这个诗的部首啊，就好像一个女人一样，她有这些特点，才能够的，才能够。所以这个节制，我们从诗开始就大概能够想象到，这个节制应该是啊，从这个温柔，从温柔，从这个纯洁，开始，开始，我们要交朋友也是要也有这个性质，应该是从也要温柔，要坦白，才能够做成朋友，才能够交际朋友啊，嗯，OK，OK，我们继续下去啊。C的另边, ya, huruf C sebelah kanannya itu adalah Ci, ya, Ci. Jangan salah lihat ya, ini Ci di atasnya ini Se ya, bukan Tu ya, jangan salah ya. Seringkali kita nulis tuh ya Tu itu salah ya. Ya. 吉的意思本意是吉祥、吉利, ya, sesuatu yang baik ya. Dia juga artinya Ji itu artinya san, mei, hao ya. 有利的 yang beruntung ya, 幸福的 ya, yang bahagia. Nah, lihat lawan kata, Ji itu lawan kata jahat ya, siung ya, lawan katanya. Jadi Ji itu sesuatu baik yang membawa keberuntungan ya, sesuatu yang indah ya. 所以我们听说大吉大利, seringkali kita dengar ya, 大吉大利 kalau di Mandarin itu biasanya ya sesuatu yang baik, lancar gitu ya. Ya, itu juga bisa menunjukkan pingan ya, ya, damai sejahtera juga boleh ya, pingan juga boleh ya. Jishang Jui ya, sesuatu yang baik ya, lancar itu biasanya diucapin di hari-hari raya Imlek biasanya gitu ya dipakai. Jadi Ci ini kita udah ngerti ya, sesuatu baik. Jadi huruf C ini, huruf ikat ini ya, itu memulai sesuatu yang lembut ya, melembut tapi bersama dengan kebaikan itu menjadi satu ya. Sesuatu yang lembut ya dan sesuatu yang bagus mengikat jadi satu. Maka C itu tujuannya sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang untuk akan datang, sesuatu yang bisa ya di apa yang sepadan yang bisa ikat ya menjadi satu, sesuatu untuk kebaikan ya. Dia lawan katanya sama siung ya. Jadi kita 节这个字我们大概就知道了，但是我们再深入再看下去啊，因为这个节字这个吉这个吉字它还有两个，应该我们先在这里再解释一下啊，吉字怎么再看呢？吉 itu terdiri dari se, ya, se sama ko. Jadi di atas ini ada se, ko. Ya artinya membawa keberuntungan, sesuatu kebaikan, ya. Ji ini sesuatu yang beruntung, sesuatu yang membaikan, sesuatu yang bagus, itu ada se sama ko. Ya. Se itu apa? 古代男人的美称. Ya, nah tadi kita melihat se itu lebih cenderung menunjukin seorang wanita. Ji ini lebih cenderung nunjukin laki-laki. Karena se ini adalah ya panggilan sesuatu yang menunjukkan ya seseorang lelaki ya. Tapi seseorang lelaki di sini bukan seseorang lelaki yang biasa bukan ya, bukan ya.
ya. 患者被分的男子 ya, menunjukkan seseorang laki-laki yang belum menikah ya. Ya. Ini seorang laki yang belum menikah ya. Dia juga seseorang yang seorang yang berpendidikan. Jadi laki-laki yang berpendidikan, bukan laki-laki yang tidak pendidikan. Ini ya, walaupun dia laki-laki ya, menunjukkan laki-laki, tetapi laki-laki yang berpendidikan, laki-laki yang belum menikah, itu disebut se. Ya. Se juga menunjukkan adalah ya, Jinren, ya, Wushi, Yongshi, ya seseorang seseorang yang ya tentara bisa, seseorang yang ya seperti pahlawan, jagoan itu ya, tapi yang berpendidikan ya, Yongsi yang bisa membelain, ya bisa membela yang seseorang yang berani ya, seseorang punya jiwa satria ya, nah itu ya, seseorang yang berani tanggung jawab ya, itu berani hadapin apapun juga. Jadi se juga nunjukin ya, Jin dan Wu Si atau Yong Si itu boleh. Ya, se juga nunjukin Xian Si ya, Ping De Hao. Ya, seseorang yang punya ya punya Xian Si itu seseorang yang punya pendidikan tapi seseorang yang bijaksana ya, dan punya moral yang baik ya, itu Si ya. Punya moral yang baik juga. Nah, 古代社会阶层的名称 ya, di zaman dahulu se juga adalah sesuatu level ya. Ya, di masyarakat sana dulu ada urutannya ya. Ya, se itu masih di bawah raja ya, di bawah raja ya. Se itu masih kayak bangsawan gitulah ya, bangsawan yang berpendidikan ya. Ya. Dia levelnya cukup tinggi se ya. Maka kalau kita baca sering kali baca ada setafu ya se itu cuma kalau main catur juga di dalam ada se ya, kalau kita ingat yang bisa main catur man Tionghoa ya, se itu adalah ya pendamping raja ya, seseorang yang pinter, seseorang yang berani, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang berpendidikan ya, itu se ya. Jadi kita melihat satu C itu sebelah kirinya radikalnya adalah seseorang perempuan yang bijaksana, yang lembut, ya, ya kan, yang suci, yang bersih, ya. Ya. Sebelah kanannya C itu ya adalah membawa keberuntungan, tapi yang punya jiwa seperti yang baru kita jelasin. Ya, berpendidikan, bertanggung jawab, seorang satria yang berani tanggung jawab apa yang mereka berbuat, dan dia punya kedudukan ya di masyarakat yang cukup orang hormati ya, yang dihormati. Nice ya. Nanti saya ya, ini lebih dijelasin lagi, 是这个核心是指人啊，呀，指人特质有知识、有品德、有专业身份的人ya, seperti kita dengar seringkali 富士 ya, 博士, 勇士 yang seringkali kita dengar ya, seseorang yang pendidikan dia. Ya, intinya adalah berpengetahuan, berintegritas moral, dan berprofesi ya. Jadi di sini adalah seseorang lelaki ya, yang belum menikah tapi udah punya posisi yang cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, 文化的内涵代表着知认道德、气节和知识，是中国传统经营文化的核心符号。Ya. Jadi kalau di Zhongwen ya, itu ada sesuatu yang cukup bagus ya. Ya. Secara kebudayaan, secara konotasi budaya dia itu adalah seorang yang bertanggung jawab, yang punya moralitas, integritas, dan berpengetahuan, serta merupakan simbol inti budaya elit tradisional Tiongkok. Di Tiongkok itu ya artinya itu ya sangat dihargai, ya sangat dihormati ya. Jadi itu seseorang yang ya yang hebat lah ya, yang hebat ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sesuatu keberuntungan Ci itu Anda mengandung huruf se ya. Lanjutin kita ya, tadi kita melihat Ci ya. Ci itu ada se juga ada kou ya. Ya. Ada kou. Kou ini bukan hanya menunjukin
ya器官ya, organnya, bukan hanya nunjukin itu aja. 是指器官的功能, ya, 言说说话表达, ya, lebih menunjukkan ya fungsinya mulut ini apa, ya, untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu, ya, untuk berkomunikasi, ya, ya 器官呀，不是指器官，就是了。口也是代表人口，代表生命，ya. Ini口ini juga ya merupakan jiwa ya, jiwa ya. 人口ya. 人口 itu adalah penduduk ya, ada berapa banyak jiwa ya. Itu ada seming juga merupakan yenyi ya, pengucapan juga ya. Ya, yenyi ya. Nah, 这里的口，这意义核心是用言语祈求后带来美好的结果。Artinya di dalam huruf C ini yang ada simbol, yang ada huruf ya ko, ya ini artinya lebih cenderung menunjukkan bahwa melalui ucapan ya permohonan yang mendatangkan sesuatu yang baik, ya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, ya. 所以是一个说好话、发吉言的口, ya, sesuatu mulut di sini adalah mulut yang bisa ya membicara sesuatu kata-kata yang bijak, sesuatu yang kata-kata yang dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan untuk orang lain juga ya. Jadi ciri ini adalah seseorang lelaki yang belum menikah, yang berpendidikan, yang bijaksana, yang berani tanggung jawab ya, yang bisa ya melalui permohonannya ya untuk mendatangkan sesuatu yang baik untuk kemudian hari ya. Singkatnya gitu ya. 所以节制我们就知道了，女方跟男方结合在一起，一个是软的、柔软的、纯洁的，呀，一个是男性的，呀，男性的，很负责，呀，是一个知识分子，是专业的，你是seorang yang profesi, seseorang yang berani, seseorang satria yang bisa ya memakai, yang bisa mengadakan pengucapan atau permohonan yang mendatangkan sesuatu kebaikan ya, kebaikan. 所以节的意思是这个。OK， sekarang kita lanjutin Huan ya. Huan ini adalah nani cewek fufu ya. Jadi laki sama perempuan menjadi ya, suami istri ya. Itu Huan ya. 婚字我们可以看是从你ya, 婚生 ya, ya. Jadi yang mulai tulisnya itu dari perempuan ya, seorang wanita ya, ya 婚 ya, ya. 因为古代黄昏引亲，故婚 ya 一间表意志意义 ya. Jadi Huan ini dahulu orang menikah itu malam, kebanyakan ya ya maghrib ya, ya untuk menyambutnya maghrib ya. Jadi itu ada Huannya di dalam Huan itu ada mengandung karena dulu pernikahan itu maghrib ya, sore ya, udah maghrib baru diundang masuk ya menikah ya. Ya, 婚的本意也是互嫁，ya, ya 互嫁 itu adalah ya dari ya keluarga ya wanita ya. 男婚女嫁 kita udah sering dengar ya. 男是婚 ya, dia menikah. 男婚女嫁, 婚 itu menikah ya. Menikah adalah masuk ya. Ni嫁 itu perempuan keluar ya. Kalau tradisi Tionghoa dulu ya, memang gitu ya. Laki bawa masuk, ya perempuan keluar ya dari rumah ya. 所以这男子结婚呢，你这出嫁啊，就是这个意思啊。所以男婚女嫁啊。 kita lihat ya Huan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi Huan. Huan itu dari ya perempuannya. Mulainya dari radikalnya dari perempuan ya. Lain ni itu ni perempuannya. Ya sebelah kanannya kita melihat ya, ya adalah Huan. Huan Huan artinya apa? Pusing ya, pusing. Ya. Nah kita melihat pusing ini di atasnya se, ada se ya. 这个是 Huan 的上面是一个是 ya. Di atas
tulisan radikal Huan ini di atasnya ada se. Se ini artinya wanita yang sudah menikah, ya. Perempuan yang sudah menikah disebut se, ya. Ya, seringkali, ya kalau dulu seringkali ya, lingse, semua se, itu sudah tahu, ya, marga, ya, nama barangnya aja disebut, tapi kalau ada sebut se, dia sudah seorang, ya, menikah, ya, seorang perempuan yang sudah menikah, ya. Di bawahnya adalah z, 分字下面的一个字有一个日 ya. Jadi di atas se, di bawah ada ze. Ze itu hari, ya. Ze juga bisa matahari. Ya, di sini artinya kan hari, ya. Hari. Jadi kalau kita lihat Huan itu artinya pusing, ya. Artinya pusing. Ya, Huan itu adalah Huan pusing, ya. Huan juga Huan mi, ya. Tidak sadar, ya. Bingung, ya. Tidak sadar. Nah, kalau Huan itu adalah senja. Jadi lebih cenderung ke gelap, ya. Huan itu cenderung udah senja, ke gelap. Jadi Huan itu artinya, ya, Huan itu artinya pusing, ya. Nah, kalau kita melihat di sini huruf Huan ini, ya, dia pusingnya kenapa? Di dalamnya ada mengandung seseorang wanita yang sudah menikah. 已经结婚的女人, ya, di bawahnya ada z, ya. Jadi, ya, ya, bisa dikatakan bahwa setiap hari itu akan mengalami pusingnya. Pusingnya apa? Saya nggak tahu, masing-masing berbeda-beda. Ya. Jadi Huan itu adalah seseorang perempuan, ya, yang sudah menikah, ya kan, akan mengalami, ya, pusing, ya, pusing berat, pusing ringan, aku nggak tahu, ya, tapi sudah harus dia alamin karena di dalam tulisan, di dalam aksara Mandarin Huan itu, ya, sudah menunjukin seseorang perempuan yang sudah menikah, setiap hari dia akan pusing. Akan pusing. Maaf ya, banyak ya. 对不起啊，这里很多女士不好意思啊，说婚的，讲到婚这个结婚的婚就不好啊。Jadi memang ya, ya, kenapa ditulis begini saya juga nggak tahu. Huannya adalah ya, huannya seorang perempuan, di atasnya ada seorang perempuan yang sudah menikah dan di bawahnya setiap hari, ya. Maka ya, saya sebagai laki-laki juga ya mengerti lah, ya, harus bisa mengerti bahwa setelah menikah itu yang paling pusing itu adalah istri, ya, bukan laki, ya. Laki pusingnya hanya cari duit. Nah, ya, hanya hanya lebih cenderung cari nafkah, ya, tanggung jawab, ya. Nah, kalau C-nya benar, ya, kalau C-nya itu laki-laki yang tanggung jawab masih mending, ya. Ya, ya, maka kalau yang nggak tanggung jawab, kalau laki yang tidak tanggung jawab dan tidak berani, ya, tidak mau banyak pusing, yang lebih pusing adalah seorang, ya, perempuan, ya, seorang perempuan, ya. Oke. 结婚这里有几个情节，几个情节，刚才这个已经有了ya, ada di Kejadian 2, ya, ayat 18, ya, tadi kita sudah baca, ya, ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini seorang perempuan yang dijadikan penolong, ya, penolong baginya. Artinya penolong itu dia harus lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, di sini kuat, lebih bukan menunjukkan kepintaran atau kekuatan secara fisik, bukan. Ya, tapi dia harus lebih kuat, lebih sabar, lebih lembut, ya, untuk mengikat seseorang laki-laki itu dengan lemah lembut supaya bisa diikat dan tidak terlepas. Ya. Saya ambil contoh lagi tadi, ya. Kalau tali sepatu diikat, ya, 系鞋带的时候, ya, 系得不紧, nah, 很容易脱. Ya, kalau tali sepatu kita ikatnya kurang kencang, tidak sesuai,
itu mudah sekali lepas ya. Tapi kalau diikat lebih kencang, ya tidak sesuai dengan bentuk kaki, ukuran kaki, ya pakainya nggak enak, kaki bisa sakit. Ya, ini satu ya. Kedua, ya, tali pinggang. Seperti tali pinggang, ikatnya harus tahu ukuran pinggang. Ya, ya. Diikat dengan pas, lebih enak dipakai. Kalau diikatnya terlalu kenceng, ya rasanya kurang enak ya. Tapi kalau diikat ya terlalu longgar atau tidak pas, ya bisa kedodoran, ya bisa kedodoran. Ya, saya melihat tulisan Cie ini berhubungan dengan 结婚呢。我看到"节"字在结婚里面呢，为什么要用这个四字边来成为结呢？啊，看到鞋看到鞋带，看到领带，看到裤带，我就会想起，如果节里面你太过硬来讲，说比较不能够配合来讲嘛，这个节就非常不舒服的，不舒服的。但是如果你懂得怎么样来配合，ya yang tadi ayat firman Tuhan katakan sepadan ya, 能够配合来讲，那刚刚好这样子是最好的。那 ya kalau pas-pasan itu lebih baik. Karena 更何况如果你结是一个是一个口，要带来好处的，要带来幸福的，要带来美好的，呃，你要懂得你如何去选择，这个极致里面的事。Jadi bagaimana ya kita memilih mengikat seseorang laki-laki, ya bagaimana kita memilih seorang laki-laki yang punya jiwa seperti tadi saya jelasin tentang se, ya ya di dalam huruf C itu punya keberanian, punya jiwa satria bertanggung jawab, tapi bisa mengucapkan sesuatu yang mendatangkan satu kebaikan, sesuatu yang bisa kebahagiaan untuk kemudian hari. Nah, maka dari C itu saya sendiri melihat, ya kan, suami istri itu ya mau 结还没有到婚呢，结的时候你要懂得怎么样选择。Bagaimana kita eh, memilih, ya, memilih, ya, karena C ini adalah seorang wanita dan seorang laki. Ya, wanita punya jiwa apakah seperti sutera, ya begitu lembut, ya tapi ulet, nah, ya kan, begitu sabar tapi dia ulet, dia lembut, dia bisa ademkan, ya, dingin dia bisa hangatkan. Nah, punya jiwa begitu nggak? Kalau dia punya jiwa begitu, itu udah bagus. Tinggal tengah C-nya aja, ya. Ya, sutra udah bagus ya. C-nya ini ya bisa nggak kita memilih seorang laki-laki yang berpendidikan, punya profesi, mau kerja, mau usaha, dan bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab dan pulang ya dia bisa membicarakan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang membawakan satu yang berbahagia untuk keluarga gitu loh. Kalau C-nya itu ya pulangnya dia pulangnya dia bisa pakai mulutnya untuk ngomel-ngomel nggak bagus kan. Ya, kalau dia bisa uh, mengutarakan sesuatu yang baik yang bijaksana untuk untuk pasangannya ya itu yang paling baik. Maka C-nya ya kelihatannya simple. Tapi ya mau menyesuaikan itu memang ya, perlu ya perlu kita simak hati-hati ya. Bagaimana kita di dalam cie itu kita harus ngerti laki dan perempuan bagaimana menjadi satu ya. Ya. Nah, karena kita tahu kalau cie huan itu udah jelas yang lebih memberatkan adalah ya, pihak wanita。婚itu呀，我们看到这个"婚"字，就感觉到这女人的负担太重了，女人的负担太重。我们这里还没有讲，呃没有写关于圣经里面所写的，要生孩子要什么那个太多了啊，太多了。
Ya kita nggak nulis sampai dia harus melahirkan, mengalami penderita dan lain-lain ya, tidak ya. Ya, kita harus simpel aja kita lihat ya. Nah, di sini saya melihat Huan, seringkali kita melihat Huan itu kenapa ya suami istri itu ada yang tidak bisa berbahagia ya, apalagi sekarang nih banyak yang mengalami ya beban-beban kehidupan ya，因为生活的负担比较重，很多都是因为生活的负担闹成婚姻方面不是很美好啊，是很美好。Jadi sekarang ini banyak beban-beban kehidupan yang begitu berat sehingga pernikahan pun rasanya berat sekali nih ya. Bagaimana kita jadi suami istri yang bisa seperti Alkitab katakan ya bisa menjadi satu dan bahagia gitu ya. Itu memang ya satu hal yang tidak mudah ya. Tapi dari huruf C Huan ini ya sedikit banyak kita bisa belajar bagaimana kita seorang ya wanita harus bagaimana ya kan, diikat kencang salah, dikendorin juga salah ya kan. Laki-laki juga harus tahu bahwa kita mau menikah, kita harus bisa bertanggung jawab ya kan. Bagaimana kita membawa keberuntungan, kebahagiaan untuk keluarga. Karena apa? Karena habis menikah, ya, setelah menikah, setelah Huan, setelah menikah, ya, ya lebih menderita adalah pihak perempuan karena mereka tidak bisa berbuat banyak. Ya, ya kita lihat lagi ya. 那这个格林多前书都是他所讲的就是婚姻了，就是婚姻了。Ya, tetap saya bacakan bahasa Indonesia aja ya, biar cepat ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berdosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, 结了婚 这个婚字就写在这里了. Jadi kita bisa melihat 结婚 punya 婚 itu sudah ada di dalam sini. Ya. Kenapa? Kamu akan ditimpa kesusahan badani. 你要受到肉体上的苦难，你结了婚以后，你就会受到肉体上的苦难。但是神会安慰我们，是吧？Aku mau menghindarin kamu dari kesusahan itu，不是叫你不要结婚，但是你如何来面对，如何来接受，如何来配合，如何来帮助他，对。ini juga kayak terikat gitu ya. Korintus 第7章第39节，丈夫或做的时候ya, istri terikat selama suami hidup. Oh tidak tulis suami terikat, ya kan? Harusnya suami terikat ya sama istri kan? Tapi di Alkitab tulis istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dihendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya. 看起来重男轻女啊，看起来重男轻女，所以你人很多痛苦啊，我不是说我们男人就是说，不是因为女人痛苦比较辛苦，比较多苦难，然后我们就随随便便，不是，我们个人有个人的责任，他有他的责任，我们男人有男人的责任，我们应该如何成为一个好男人，这是我们的责任。第7章第32节到33节，ya, ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. 如果你没结婚，你是为主的事，挂虑，想怎么样叫主喜悦，这里很多还没结婚的，有没有？Orang yang sudah beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. 有没有？Apakah kita ya setelah menikah ada ya perhatikan pada perkara duniawi? Ya,
Karena hidup dalam dunia ini kita tidak bisa. Ya. Kita harus perhatikan bagaimana menyenangkan istri juga. Ya. Di sini menyenangkan tanda kutip apa yang harus kita menjadi tanggung jawab ya untuk memberikan dalam keluarga supaya istri dapat disenangkan, bukan bikin dia pusing lagi, ya kan? 结婚就这样子，我们希望说结婚能够到老，啊，也所遇见上的生活上所遇见的痛苦，肯定很多很多都有的，走过来的路太多了。Ya, di dalam pernikahan pasti banyak kesusahan yang kita alamin, tapi bukan sendirian. Ya, kita sudah diberikan seorang pembantu yang sepadan. 啊，上帝已经给我们能够有助，给我们那个配偶能够帮助我们，但是我们呢要一起同行，不能够自己，大家怎么样结合在一起，成为一个对好夫妻，啊，ya. Yang terakhir saya mau kasihkan memberikan satu lagu, ya. Semoga dapat menikmati.